Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap selalu sehat, selalu semangat, dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi yang muslim, salawat serta salam kita tujukan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Baik, untuk mata kuliah mesin Frida kali ini kita masuk ke materi tentang komponen-komponen pompa. Nah, ada beberapa komponen pompa, diantaranya prime mover atau penggerak. Seperti kita ketahui, biasanya untuk sebagai penggerak daripada pompa, itu ada yang menggunakan elektrik motor, ataupun ada yang menggunakan engine. Nah, selain penggerak, pompa juga membutuhkan poros, makanya ada pump shaft atau poros pompa. Supaya bisa mengalirkan energi daripada daya dan putaran daripada motor diteruskan tenaganya melalui shaft atau poros. Untuk apa? Untuk menggerakkan impeller ataupun piston. Nah, supaya fluida itu bisa mengalir, kira-kira seperti itu. Maka butuh impeller dan piston. Tapi tentunya ini juga harus di cover kan, dilindungi oleh apa? Oleh casing atau rumah pompa. Baik, untuk lengkapnya kita akan kenali satu-satu apa itu prime mover, pump shaft, impeller, dan casing, kira-kira seperti itu. Baik, untuk prime mover sendiri, kalau dia menggunakan elektrik motor, seperti terlihat pada di sini yang diberi tanda lingkaran warna kuning, inilah merupakan elektrik motor atau penggerak daripada pompa. Sehingga nanti poros daripada elektrik motor ini akan bertemu dengan porosnya pompa, dikopel. Nah, begitu diberi energi listrik, prime mover atau porosnya berputar, sehingga poros pompa berputar, sehingga impeller yang dalam juga akan ikut berputar, kira-kira seperti itu. Nah, penggerak yang lain menggunakan engine, sama prinsip seperti ini. Ada engine-nya untuk penggeraknya, nanti poros daripada engine atau kita kenal dengan crankshaft gitu ya, akan bertemu nanti dengan porosnya di pompa, dikopel seperti itu, sehingga akan menggerakkan impeller yang ada di dalam pompa ini sehingga mengalirkan fluidanya. Baik, tentu penggerak ini membutuhkan poros ya. Nah, poros artinya atau berfungsi meneruskan momen putir dari penggerak atau prime mover selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian-bagian yang berputar lainnya seperti yang ditunjukkan tadi. Jadi seperti di dalam ini itu ada porosnya. Nah, poros ini kalau kita melihat di sini dia posisinya ada yang terpasang horizontal, ada yang juga yang terpasang vertikal. Nah, biasanya kalau pompa itu kan ada seperti pertemuan kemarin ada sisi hisap ya atau sisi tekan. Nah, ini sisi suction, ini sisi discharge-nya. Ini suction, ini discharge. Nah, dengan demikian kalau kita melihat di sini kalau dia posisi suction-nya dengan posisi prime mover-nya itu sejajar, berarti dia tersusun secara horizontal. Nah, kalau dia antara sisi suction-nya dengan sisi prime mover-nya atau penggeraknya ini membentuk sudut 90, berarti dia terpasang vertikal. Nah, penggunaan sendiri nanti di lapangan itu ada yang terpasang secara horizontal ataupun nanti terpasang vertikal. Nah, ini akan ada punya kalau dilihat dari sini, untuk segi dari kita melihat daripada vibrasinya, tentu yang vibrasi lebih tinggi adalah yang kalau dia dipasang vertikal dibanding dengan horizontal. Tapi nanti kalau secara penempatan memang ini jauh lebih tempatnya jauh lebih tidak terlalu dibutuhkan terlalu luas karena dibandingkan dengan yang kalau dia dipasang horizontal. Jadi tergantung penggunaannya nantinya. Baik, tentu
poros tadi harus menggerakkan impeller ya. Nah, impeller fungsinya mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinu. Jadi, untuk mengalirkan fluida ini, untuk sisi suctionnya akan diputar menuju sisi discharge-nya. Nah, tentu harus dibutuhkan impeller. Jadi, tentu ini ada penggeraknya atau premover terhubungkan dengan porosnya pompa, tentu harus dilewatkan dengan impeller. Jadi fungsi impeller tadi mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan daripada cairan yang dipompakan. Kira-kira seperti ini. Nanti putaran pompanya berlawanan arah jarum jam ya, seperti ini. Nah, selain impeller, kita juga bisa menggunakan ini. Kalau impeller kan kalau untuk non positive displacement pump. Kalau untuk positive displacement pump ya, kita menggunakan piston. Nah, prinsip piston sendiri, nah nanti ini ada shaftnya itu nanti terhubungkan nanti dengan prime mover. Nah, di sini ada swash plate. Nah, swash plate nanti yang terhubungkan dengan piston ini. Nah, nanti begitu ada energi daripada prime mover dialirkan melalui poros ini, menggerakkan daripada swash plate ini sehingga si piston akan bergerak menjauhi terus atau mendekati daripada sisi silinder blok ini. Jadi seolah-olah nanti fluidanya ini akan terhisap karena berputar mengikuti dari swash plate, tidak akan kembali lagi untuk menekan atau mendorong aliran fluida. Kira-kira seperti ini, sisi masuk, terisi, terus nanti dorong. Kira-kira seperti itu. Nah, tentu semua itu baik shaft dan piston ataupun impeller tadi itu harus di cover kan, di cover atau dilindungi, oleh yang namanya casing. Nah, casing atau rumah pompa. Jadi casing merupakan bagian luar dari pompa yang berfungsi sebagai pelindung elemen yang berputar dan tempat memberikan arah aliran dari impeller. Nah, seperti kita ketahui ini casing itu dibagi dua tipe. Ada yang untuk pompa volute dan pompa diffuser. Nah, lengkapnya kita bisa lihat di sini bahwa untuk rumah pompa sendiri, untuk pompa volute itu merupakan pompa yang bentuk rumah atau casingnya seperti rumah keong. Nah, seperti ini. Kalau kita melihat kan bentuk rumah atau casingnya seperti rumah keong gitu ya. Nah, tujuannya untuk mengubah energi kinetik menjadi energi tekan daripada fluida. Jadi kinetik itu karena berputar ini impellernya. Kinetiknya ada kecepatan di sini, ada perbedaan kecepatan di sini akan berubah menjadi energi tekanan. Nah, daripada bentukan ini tadi, nah akan menyebabkan terjadinya perubahan tekanan daripada fluida, baik juga dari bentukan impellernya, juga daripada rumahnya seperti itu. Nah, ini juga bisa lihat seperti ini, berarti ini daerah suctionnya di tengah atau eyes of impellernya. Nanti fluida masuk, terus mulai menjauh, mengalir langsung keluar. Nah, kalau lihat dari sini, ini si suctionnya, kemudian akan berputar untuk ke daerah casing untuk akan keluar dari sisi discharge volute seperti itu. Nah, untuk rumah pompa yang lain dia menggunakan pompa diffuser. Nah, di sini pompa diffuser dengan menggunakan diffuser sebagai pengganti rumah keong. Seperti apa diffuser? Jadi kalau terlihat di sini di dalam rumah pompanya itu sudah ada seperti ini, ada celah-celah seperti ini, itu yang disebut dengan diffuser. Jadi di rumah pompanya sudah langsung terpasang
daerah stationary diffuser fan namanya sudah terpasang, jadi tinggal kita masukkan impellernya. Nah, kira seperti itu di dalam. Jadi sudah ada, tidak hanya kalau yang tadi tidak terpasang sisi diffuser fan-nya, tapi kalau hanya impeller sama volute-nya saja. Nah, sekarang volute-nya tadi itu digantikan dengan diffuser stationary diffuser fan. Bentukan seperti ini, jadi nanti akan ada lagi rumahnya. Jadi seolah-olah ini akan mengalami peningkatan tekanan 2 kalinya lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia menggunakan pompa diffuser ini, tentu head yang dihasilkan akan lebih besar lagi. Baik, tadi sudah kita kenal beberapa komponen pompa, baik itu dia remover, terus ada poros, ada impeller ataupun piston, dan terakhir dengan casing ataupun rumah pompa. Demikian untuk materi kita hari ini. Lakukan yang terbaik, tetap sehat, tetap semangat, tetap gapai cita-citamu dengan setinggi angan-anganmu, supaya dapat supaya bisa berhasil di kemudian hari, insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.